Om Swastiastu. Kami dari kelompok 3 akan memperkenalkan diri. Pertama, Ida Ayu Made Sarasdwi Antika, nomor absen 7. Kedua, Dewa Ayu Putri Dwi Pratiwi, nomor absen 26. Ketiga, Niketur Wahyu Wardiarini, nomor absen 27. Keempat, Nimade Ayu Intan Kumalasari, nomor absen 29. Kami akan mempresentasikan aspek kelembagaan dalam pengembangan akuntansi dan akuntansi di Indonesia yang akan dipresentasikan oleh teman saya. Aspek kelembagaan dalam pengembangan akuntansi dan akuntansi di Indonesia. Proses pembentukan standar akuntansi merupakan proses yang cukup pelik karena melibatkan beberapa aspek, diantaranya aspek politik, bisnis, dan sosial budaya. Aspek politik cukup dominan karena tarikannya terhadap beberapa kepentingan, baik pihak pemerintah, swasta, maupun profesi akuntan itu sendiri. Dan dilihat dari aspek bisnisnya, standar akuntansi akan berkembang seiring dengan perkembangan dunia bisnis. Selain itu, pentingnya keberadaan suatu teori akuntansi mendapat perhatian yang serius pada permulaan abad ke-20 ketika perkembangan akuntansi berpindah ke Amerika Serikat. Pergeseran pusat perkembangan akuntansi ke Amerika Serikat disebabkan oleh pertumbuhan ekonomi yang sangat cepat dan telah mengubah Amerika menjadi kekuatan ekonomi yang paling dominan di dunia. Perlunya melihat sejarah pembentukan standar akuntansi di Amerika karena profesi akuntansi di Amerika Serikat sudah cukup lama sehingga memudahkan untuk melihat pengaruh berbagai aspek di atas terhadap penyusunan standar akuntansi. Materi pertama yaitu penyusunan standar akuntansi di Amerika Serikat. Pengembangan standar akuntansi di Amerika Serikat dapat dibagi ke dalam 3 tahap, yaitu tahap awal pembentukan tahun 1930 sampai 1946, periode setelah Perang Dunia tahun 1946 sampai 1959, dan periode modern tahun 1959 sampai sekarang. Periode sebelum tahun 1930, akuntansi di Amerika boleh dikatakan tidak diatur karena praktek dan prosedur akuntansi yang sangat rahasia, sehingga beberapa perusahaan dengan perusahaan lainnya tidak saling mengetahui prosedur akuntansi yang digunakan. Sebagai akibatnya, terjadilah ketidakseragaman dalam praktik akuntansi antar perusahaan itu sendiri. Menurut Adriani tahun 2013, tuntutan perlunya standar akuntansi datang dari dunia perbankan dan kreditur lainnya karena merekalah pemakai utama laporan keuangan perusahaan. Tekanan yang dilakukan oleh perbankan dan kreditur adalah perusahaan perlu mengungkapkan dalam laporan keuangan sumber daya dalam wujud kas atau mendekati kas yang dapat digunakan untuk membayar kembali hutang perusahaan. Melihat realitas bahwa pelaporan keuangan didasarkan pada praktek akuntansi yang tidak seragam, maka mendasarkan pada pelaporan keuangan sebagai alat penilai investasi dapat menyesatkan bagi investor. Masalah inilah yang memicu perlunya pengembangan standar akuntansi yang seragam. Materi kedua yaitu periode pembentukan pada tahun 1930 sampai 1946. Sebagai akibat dari crash di pasar modal tahun 1929, pada periode 1930 sampai 1946 memiliki pengaruh yang signifikan di dalam praktek akuntansi di Amerika. Usaha pertama mengembangkan standar dimulai dengan adanya persetujuan antara American Institute of Certified Public Accounting dan New York Stock Exchange untuk mengembangkan prinsip-prinsip akuntansi yang harus diikuti oleh perusahaan yang terdaftar di New York Stock Exchange. Untuk mengembangkan prinsip-prinsip akuntansi yang harus diikuti
oleh perusahaan yang terdaftar di New York Stock Exchange. Selain itu, apa yang menjadi keprihatinan dari New York Stock Exchange adalah banyaknya perusahaan yang terdaftar di bursa menggunakan berbagai praktek akuntansi yang berbeda. Pada awalnya, American Institute Certified Public Accountant berpendapat bahwa penyelesaian terbaik masalah tersebut adalah melalui dua pendekatan, yaitu memberikan pendidikan kepada pemakai laporan akuntansi yang berkaitan dengan keterbatasan laporan keuangan dan perbaikan pelaporan keuangan agar lebih informatif bagi pemakai. Hasil dari kerjasama tersebut berupa formal draft, yaitu Five Broad Accounting Principles yang disiapkan oleh Komite American Institute Certified Public Accountant dan disetujui oleh New York Stock Exchange pada tanggal 22 September 1932. Dokumen ini merupakan usaha formal untuk mengembangkan Generally Accepted Accounting Principles dan dimasukkan ke dalam Accounting Research Bulletin nomor 43. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi mengenai Komite Prosedur Akuntansi. Pada tahun 1933, AICPA membentuk komite khusus pengembangan prinsip akuntansi. Namun, komite ini tidak banyak yang bisa dikerjakan dan diganti dengan Komite on Accounting Procedure atau yang biasa disebut dengan KAP, yang didirikan pada tahun 1936. Anggota CAP yang awalnya berjumlah 7 orang, kemudian menjadi 21 orang. Dalam menjawab ASR nomor 4, CAP mulai tahun 1939 menerbitkan prinsip akuntansi yang memiliki dukungan otoritas. Selama periode 2 tahun, yaitu pada tahun 1938 hingga 1939, telah diterbitkan 12 Accounting Research Bulletin atau ARBS. Pada awalnya, SEC merasa puas dengan usaha yang dilakukan oleh Profesi Akuntansi untuk menyusun prinsip akuntansi. Namun, tidak semua konstituen merasa senang dengan pengembangan prinsip akuntansi selama periode tersebut. Anggota American Accounting Association atau AAA lebih menyukai pendekatan deduktif di dalam merumuskan standar akuntansi sebagai lawan pendekatan yang dilakukan oleh CAP yang menggunakan pendekatan induktif. Ketika Perang Dunia Kedua, mulailah pengembangan standar akuntansi mengalami penurunan secara signifikan. Selama masa perang, CAP secara khusus menangani masalah-masalah akuntansi yang berkaitan dengan transaksi perang. Dari 13 ARB yang diterbitkan antara Januari 1942 hingga September 1946, 7 ARB berkaitan dengan masalah perang dan terminologi, menurut Ghazali 2014. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai periode berakhirnya CAP dan periode modern. Pada tahun 1957 sampai 1959 merupakan periode transisi pengembangan standar akuntansi di Amerika. Kritik terhadap CAP semakin meningkat, khususnya kritik yang mengancam CAP. Pada tahun 1957, AAA mempublikasikan pendapat yang mendasari konsep dan definisi standar akuntansi dengan pendekatan deduktif. Dalam pertemuan tahunan, AICPA tahun 1957 dibentuk Special Committee on Research Program. Laporan dari komite ini menjadi cikal bakal didirikan Accounting Principles Board atau APB dan Accounting Research Division. Laporan ini menekankan perlunya riset untuk pengembangan standar akuntansi. Pada tahun 1959 sampai 2002 dimulailah dengan periode modern. Dengan dibentuknya APB dan Accounting Research Division pada tahun 1959. Mulailah pengembangan standar akuntansi dilakukan melalui riset terlebih dahulu. Divisi riset adalah lembaga otonom yang memiliki seorang direktur yang punya otoritas untuk mempublikasikan hasil temuan staf yang berkaitan dengan pengembangan prinsip akuntansi. Hasil studi riset tidak diterima oleh profesi, khususnya kontroversi berkaitan dengan masalah investment tax credit. Ada dua alternatif perlakuan terhadap investment tax credit saat itu, yaitu yang pertama mengakui tax benefit pada saat diterima yang didesain dengan
flow-through method, dan pengakuan tax benefit selama umur aktiva yang disebut dengan different method. APB tidak merekomendasikan untuk melakukan penelitian berkaitan dengan hal ini, tetapi langsung menerbitkan APB opini nomor 2 yang mengakui different method. Pada bulan Januari 1963, APB menerbitkan ASR 96 yang memperbolehkan kedua metode pengakuan investment tax credit kepada perusahaan yang go public. Jelas bahwa kantor akuntan besar dan SEC menentang langsung otoritas APB. Sebagai akibatnya, APB menerbitkan opini nomor 4 yang memperbolehkan kedua metode tersebut. Kritik-kritik lebih lanjut muncul terhadap APB dari tahun 1965 hingga 1967 yang berkaitan dengan kontroversi opini APB. Oleh karena kritik terhadap APB bermunculan terus, maka pada bulan April 1971, AICPA membentuk dua grup studi, yaitu The Study Group on Establishment of Accounting Principles yang dipimpin oleh Francis, mantan komisi SEC, dan pengkritik terdepan profesi akuntansi. Struktur FASBS mengalami perubahan pada tahun 1977, dan modifikasi perubahan ini sebagai hasil rekomendasi dari struktur Committee of the FAF. FAF terdiri dari 6 organisasi sponsor, yaitu AAA, AICPA, Financial Analysis Federation atau FAF, Financial Executive Institute atau FAI, National Association of Accounting atau NAA, dan yang terakhir Security Industry Association atau SIA. Saya akan menjelaskan tentang periode setelah skandal akuntansi. Periode setelah skandal akuntansi. Era ini merupakan era yang mengagetkan dunia akuntansi. Berbagai kasus skandal bisnis dan accounting fraud yang terjadi di berbagai negara yang melibatkan perusahaan besar seperti Sunbeam, Kmart, Enron, WorldCom, Global Crossing, BCCI, Maxwell, Polypek, dan HIH Insurance menyadarkan badan berwenang untuk melakukan reformasi berkaitan dengan praktik akuntansi. Yang pertama ada aturan dalam Sarbanes-Oxley Act 2002. Yang kedua ada The Public Company Accountability Oversight Board. Selanjutnya saya akan menjelaskan sejarah perkembangan akuntansi di Indonesia. Perkembangan politik dan sosial. Era kolonial Belanda dari tahun 1595 sampai 1945. Belanda menguasai Jawa dan kepulauan lain. Lalu Islam menjadi agama mayoritas. Dalam perkembangan ekonominya, perusahaan Hindia Belanda atau VOC menguasai perdagangan di Indonesia. Keterlibatan dan aktivitas pribumi di perdagangan dibatasi dengan ketat. Etnis Cina diberi hak khusus di bidang perdagangan dan transportasi air. Dalam perkembangan akuntansinya, Belanda mengenalkan akuntansi di Indonesia. Regulasi akuntansi yang pertama dikeluarkan tahun 1642 oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Regulasi tersebut mengatur administrasi kas dan piutang. Lalu selanjutnya di era Soekarno dari tahun 1945 sampai 1966. Indonesia memperoleh kemerdekaan kepemimpinan Presiden Soekarno. Dekat dengan pemerintahan Cina atau RRC tahun 1965 terjadi usaha kudeta oleh komunis yang berhasil digagalkan dan mendorong peran militer. Perkembangan ekonominya didominasi perdagangan oleh Belanda dan Cina, mendorong munculnya ketidakadilan di masyarakat. Akhirnya Indonesia memilih pendekatan sosialis dalam pembangunan yang ditandai dengan dominasi peran negara. Tahun 1958, semua perusahaan milik Belanda dinasionalisasi dan warga negara Belanda keluar dari Indonesia. Perkembangan akuntansinya, akademisi lulusan Amerika mengisi kekosongan posisi akuntan dan sistem akuntansi dan auditing Amerika dikenalkan di Indonesia. Baik akuntansi model Belanda maupun Amerika digunakan secara bersama. Ikatan Akuntan Indonesia didirikan tahun 1957 untuk memberi pedoman dan untuk mengkoordinasi aktivitas akuntan. Era Soeharto tahun 1966 sampai 1998. Soeharto menjadi presiden tahun 1966 dengan pendekatan kebijakan ekonomi dan politik yang konservatif. Perkembangan ekonominya di bawah kepemimpinan Soeharto, pembangunan ekonomi didasarkan pada pendekatan kapitalis
Investasi asing didorong dan tahun 1967 dikeluarkan Undang-Undang Penanaman Modal Asing yang menghasilkan munculnya perusahaan asing. Tahun 1997 sampai 1998, krisis keuangan Asia menimpa Indonesia dan banyak perusahaan yang bangkrut. Dalam perkembangan akuntansinya, terjadi transfer pengetahuan dan keahlian akuntansi secara langsung dari kantor pusat perusahaan asing kepada karyawan Indonesia dan secara tidak langsung mempengaruhi aktivitas bisnis. Tahun 1973, IAI mengadopsi seperangkat prinsip akuntansi dan standar auditing secara profesional Code of Conduct. Prinsip-prinsip akuntansi didasarkan pada pedoman akuntansi yang dipublikasikan AICPA tahun 1965. Standar akuntansi internasional diadopsi tahun 1995. Selanjutnya, era setelah Soeharto setelah 1998. Soeharto dipaksa mengundurkan diri pada tahun 1998. Dalam perkembangan ekonominya, Indonesia berjuang dari kesulitan ekonomi dan stabilitas sosial. Lalu perkembangan akuntansinya, regulasi diperketat untuk memperbaiki pengungkapan informasi. Saya akan membawakan materi tentang standar akuntansi di Indonesia. PSAK atau Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan merupakan pedoman prosedur dalam membuat laporan keuangan pada akuntansi. Bagi seorang akuntan, pernyataan standar adalah pedoman yang digunakan untuk menjalankan pekerjaan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. PSAK bertujuan agar setiap laporan keuangan memiliki keseragaman mulai dari aturan, pencatatan, penyusunan, pelaksanaan, dan penyajian laporan keuangan. PSAK juga memberikan informasi dan data krusial terkait laporan keuangan seperti aset perusahaan, liabilitas ekuitas, kontribusi dari pemilik serta distribusi kepada pemilik kerugian dan keuntungan, serta laporan arus kas operasional perusahaan. Pembuatan dan penyusunan standar akuntansi keuangan di Indonesia dilakukan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia atau IAI. Selanjutnya, 5 standar akuntansi atau SAK di Indonesia. Yang pertama ada PSAK IFRS. IFRS merupakan singkatan dari International Financial Report Standard. Diterapkan oleh IAI tahun 2012, IFRS digunakan oleh badan usaha yang memiliki jenis akuntabilitas publik seperti badan usaha yang terdaftar atau sedang mendaftar di pasar modal sebagai emiten. Contoh badan usaha yang menggunakan PSAK IFRS yaitu BUMN, asuransi, perusahaan dana pensiun, dan lainnya. Yang kedua ada PSAK ETAP. ETAP merupakan singkatan dari Entitas Tanpa Asuransi Publik. Adalah aturan yang lebih menyederhanakan aturan PSAK IFRS dengan tidak melakukan pencatatan laporan laba rugi sehingga lebih dipahami dengan mudah oleh pengguna. PSAK ETAP digunakan oleh entitas atau badan usaha yang mempunyai akuntabilitas tidak signifikan, dengan laporan keuangan yang dibuat untuk pengguna laporan keuangan eksternal. Yang ketiga ada PSAK Syariah. PSAK Syariah merupakan prosedur akuntansi yang digunakan oleh lembaga atau bisnis dengan kebijakan syariah. Contoh penggunaan PSAK Syariah yaitu Badan Zakat, Pegadaian Syariah, dan Bank Syariah. Yang keempat ada SAK EMKM. EMKM merupakan singkatan dari Entitas Mikro, Kecil, Menengah. Entitas atau badan usaha pada syarat SAK ETAP belum terpenuhi menggunakan jenis ini, maka dari itu, laporan keuangan dapat disusun secara eksplisit tanpa terkecuali tentang kepatuhan SAK EMKM pada pencatatan laporan keuangan. Yang kelima yaitu ada SAP. SAP merupakan standar akuntansi pemerintah yang digunakan oleh entitas pemerintah dan penetapannya dilakukan oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintah. Pembuatan laporan keuangan pemerintah pusat atau LKPP atau laporan keuangan pemerintah daerah atau LKPD mengacu pada jenis SAP ini. SAP dibuat agar entitas pemerintah berpartisipasi memberikan transparansi serta akuntabilitas dalam mengelola keuangan negara yang ditetapkan sebagai PP nomor 24 tahun 2005. Selanjutnya, penyusunan standar akuntansi di Indonesia. Menurut aturan yang dibuat Dewan Standar Akuntansi Keuangan, proses penyusunan standar akuntansi keuangan melibatkan 8 tahap. Yang pertama, ISUS Identification. Kongres IAI yang bertemu setiap 4 tahun mengeluarkan resolusi tentang program kerja strategis DSAK. DSAK memonitor dan mempertimbangkan pengumuman resmi yang dikeluarkan International Accounting Standard Board atau IASB dan Badan Perumus Standar Akuntansi lainnya serta mereview masukan yang diberikan secara langsung oleh pihak tertentu.
Yang kedua ada preliminary consideration. DSAK mendiskusikan isu yang ada dan komisi yang diperlukan serta melakukan penelitian terhadap isu yang ada sebelum isu tersebut dimasukkan dalam program kerja DSAK. Yang ketiga, ada preparation of accounting discussion paper. Setiap topik yang diterima, DSAK membentuk komite khusus untuk menyiapkan topik outline dan accounting discussion paper atau ADP yang secara rinci menjelaskan dan menganalisis topik tersebut. Yang keempat ada preparation of exposure draft atau ED. Atas dasar pertimbangan yang terdapat dalam ADP, DSAK menyiapkan ED awal yang harus konsisten dengan karangan standar akuntansi internasional. ED awal ini didistribusikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk mendapatkan tanggapan. Yang kelima ada publication of ED. ED dipublikasikan di media akuntansi majalah IAI dan didistribusikan kepada pihak yang berkepentingan paling lambat 1 bulan sebelum public hearing. Yang keenam ada public hearing. Public hearing diselenggarakan untuk memberi kesempatan kepada pihak yang berkepentingan untuk menyampaikan pandangan mereka terhadap ED tersebut. Atas dasar masukan tersebut, DSAK akan berkonsultasi dengan pemerintah, organisasi, dan individu lain yang relevan sebelum disahkan menjadi PSAK. Yang ketujuh ada PSAK preparation. Jika perlu, DSAK mengubah ED untuk merefleksikan hasil konsultasi yang telah dilakukan. Yang kedelapan ada approval and promulgation. DSAK menyetujui PSAK untuk diterbitkan sebagai pedoman resmi praktik akuntansi tertentu. PSAK yang disetujui dipublikasikan melalui media, akuntansi, dan website IAI. Sekian dari presentasi kami. Maaf jika ada salah kata. Mohon dimaafkan. Kami haturkan pramesanti. Om Santi 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 Om.